Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Sahabat Truno Pamungkas dimanapun Anda berada, semangatnya harus terus kita perkuat. Kita tidak boleh lemah, tidak boleh loyo. Jadi kita harus terus menerus kita semangati diri kita. Saya yakin teman-teman kalau nonton tayangan di channel Truno Pamungkas ini jadi lebih semangat lagi. Saya akan terus membahas masalah rezeki. Jadi panjenengan harus apa? Yakin. Kalau nggak yakin ya nggak terjadi. Kalau nggak semangat ya rasanya kurang pas. Jadi harus semangatnya itu harus kuat, dan aura energi yang ada pada diri kita ini harus terus kita jaga agar terus terpancar terang. Kalau kita melihat orang seneng, ya, orang bahagia, itu aura energinya kan terlihat kan? Terlihat dia wajahnya nampak sumringah. Nah, kalau orang susah ya nampak kusut wajahnya. Di sini saya yakin teman-teman pasti tahu itu, pasti paham. Nah, inilah yang harus terus kita jaga. Ya, dengan cara apa? Dengan cara teknik-teknik khusus. Meditasi, zikir, sholat malam, dan apa saja yang bisa menjadikan hati kita ini tenang, pikiran kita adem. Ya, karena itulah yang terpenting di dalam kehidupan ini. Nggak ada manusia itu yang sempurna, nggak ada. Nggak ada manusia yang baik-baik saja, nggak ada. Manusia itu akan terus selalu khawatir tentang dirinya. Apalagi orang yang cara berpikirnya keliru. Jadi dia mikir itu bagaimana nanti mati, masuk surga atau neraka, sehingga dia lupa hidupnya ini bagaimana. Dia lupa tanggung jawab dalam kehidupan ini bagaimana. Dia sampai lupa karena dia terlalu sibuk memikirkan hal tersebut. Nah, inilah yang menjadikan kita terlalu berat menjalani kehidupan ini. Maka supaya enteng, supaya ringan, itu Tuhan sudah memberikan akal dan pikiran kepada kita. Banyak sekali metode-metode untuk mengantarkan kita untuk meraih kesuksesan, untuk meraih kejayaan. Kita harus apa? Ya, kita harus terus jalani. Ya, langkah spiritual ini nggak bisa sepotong-sepotong. Pertama kita harus yakin, terus kita jalani. Jangan pernah berpikir hasil kalau menjalankan spiritual tuh dijalankan saja terus. Nanti hasilnya akan datang sendiri itu. Nggak perlu kita target menarget. Doa itu nggak perlu ditarget. Dijalankan, dikerjakan, pasti akan ada hasilnya. Nah, kekuatan inilah yang jarang dimiliki oleh orang. Kekuatan yang seperti saya sampaikan ini dijalankan terus, nggak usah mikir kanan kiri, pasti sampai tujuan. Nah, kalau kita sebentar kita semangat, sebentar kita lemah, nggak akan jadi. Nah, spiritual itu butuh konsistensi, butuh fokus yang sangat tinggi. Maka tidak semua orang dia mampu menjalani kegiatan yang sifatnya spiritual dan supranatural ini. Nah, itu ya sahabat ya. Jadi di sini setiap opening pembukaan saya selalu berikan teman-teman pandangan-pandangan di dalam kehidupan. Jadi tidak murni atau monoton kita bahas masalah zodiak, ramalan-ramalan zodiak.
Jangan lupa subscribe, like, dan komen yang sifatnya membangun. Kalau teman-teman mau konsultasi, WA saja, namun konsultasi itu biasanya dikenakan biaya, karena akan mengupas tuntas masa lalu teman-teman semua dan memberikan pandangan-pandangan di masa-masa yang akan datang. Yang pasti solusi-solusi akan muncul. Solusi-solusi nanti akan hadir di hadapan teman-teman semua. Nah, itu ya. Kali ini kita akan membahas tentang 5 zodiak. 5 zodiak ini akan dihajar rezeki 3 hari ke depan. Yang pertama adalah zodiak Leo. Sosok Leo sosok yang memiliki hati yang sangat besar. Jadi dia mudah memaafkan. Dan Leo ini juga orangnya fokus. Jadi kalau kerja itu dia fokus. Makanya hasilnya ini akan luar biasa. Dan Leo ini juga loyal. Leo ini kalau punya sesuatu tuh nggak pelit-pelit. Dia suka berbagi dengan siapa saja. Dia nggak milih-milih teman. Dia akan bergaul dengan siapa saja. Karena sosok ini dinobatkan menjadi sosok pelindung. Ya, jujur dia bicaranya. Bicaranya berdasarkan fakta-fakta yang ada. Nggak ada karang-mengarang. Jadi Leo ini apa yang ada di hati itulah yang dia ucapkan. Dia suka bersosial. Suka membantu orang, suka berinteraksi dengan orang. Dari interaksi ini maka sudah pasti akan memunculkan peluang-peluang yang besar. Jadi siapapun kalau kita suka berinteraksi dengan orang, ya itu sudah pasti nanti akan banyak rezeki yang kita dapatkan. Dan sosoknya juga dikenal santai. Dia juga orang yang tepat janji dan sangat optimis. Apapun kalau dikerjakan Leo ini selalu dia kerjakan secara optimis. Nah, dia juga orang yang menawan. Leo ini penuh dengan sensasional. Dia komunikatif, memiliki jiwa humoris. Dan kalau bekerja dia pekerjaannya selalu dikerjakan dengan secara kompetitif. Kali ini dinaungi oleh planet Chiron, sebuah planet yang mengajarkan zodiak Leo ini untuk memberikan kesembuhan-kesembuhan, memberikan masukan ya, yang sifatnya menyembuhkan sesuatu. Ya mungkin karena kita atau orang tersebut itu ada masalah, konsultasi atau bicara dengan zodiak Leo ini akan dapat masukan yang positif sehingga permasalahan itu bisa terselesaikan. Dan di sini Leo ini akan lebih kuat, secara hubungan akan lebih kuat lagi. Ya, makanya akan dihajar rezeki 3 hari ke depan. Dia akan menumbuh kembangkan keagungan, mempererat persahabatan, dan di sini akan timbul pembenaran-pembenaran yang akhirnya mengangkat harkat martabat Leo ini lebih tinggi lagi ke depannya. Yang kedua Taurus. Sosok ini dikenal sosok yang tenang, dia juga orangnya dingin. Selain itu sosok ini dikenal mandiri dan banyak akal. Dan Taurus ini sangat konsisten apa yang dia ucapkan, apa yang dia sampaikan, sehingga menjadikan sosok ini selalu ditunggu-tunggu oleh teman-temannya kehadirannya. Sosok yang sangat bisa diandalkan, memiliki jiwa humoris. Dan Taurus ini juga orang yang sangat jujur, dia sangat baik, dan kalau mengerjakan sesuatu hal, pekerjaan-pekerjaan itu tidak sabaran. Dia inginnya pekerjaan itu cepat selesai dengan hasil yang memuaskan. Inilah prinsip yang selalu dijalankan Taurus. Makanya ini akan dihajar rezeki. Jadi bertubi-tubi dia akan mendapat rezeki dalam 3 hari ke depan. Maju terus pantang mundur, itu adalah simbol, itu adalah moto yang dimiliki oleh sosok Taurus ini. Dia juga orang yang bicaranya berdasarkan fakta-fakta yang ada. Jadi nggak ada mencela-mencele kalau orang Jawa bilang. Ini Taurus ini bicaranya ya apa yang dia tahu itulah yang dia sampaikan. Dia dikenal tangguh, dia sosoknya dikenal ulet, dia juga orang yang sangat setia. Yang pasti Taurus ini memiliki jiwa pejuang yang sangat kuat, dan dia ini orang yang sangat bisa diandalkan. Karena apa? Karena Taurus ini adalah bekerja dengan cara sistematis. Nah, yang ketiga adalah Libra. Libra adalah sosok yang dikenal menawan sekaligus menggoda. Dan penampilan Libra ini selalu apa? Selalu meyakinkan. Bawaannya tenang, santai, namun dia sangat jeli melihat situasi dan kondisi yang ada di sekitarnya. Dan Libra adalah seorang negosiator yang handal. Di sini sekaligus dia adalah orang yang sangat pinter
Dia juga orang yang sangat aktif di organisasinya. Dan selain itu Libra juga dia dikenal orang yang mudah memaafkan. Dia ini orang yang terbuka, mau dikasih saran, mau dikasih pendapat seperti apa, dia selalu welcome. Makanya akhirnya sosok ini ya sosok yang banyak pengalaman. Kalau kita ini mau dikasih saran dan masukan, pasti akan banyak pengalaman. Yang keempat adalah zodiak Capricorn. Sosok Capricorn ini kenal sosok yang sabar, dia juga memiliki disiplin yang sangat tinggi. Selain itu Capricorn juga orang yang praktis serta banyak akal. Yang cerdas sosok Capricorn, sosok yang pasti sosok Capricorn sosok yang cerdas. Kalau ada masalah dia inginnya diselesaikan masalah itu sendiri, dia diem. Nah, dia juga orang yang kalau berjanji dia akan selalu menepati. Kalau tidak bisa menepati, pasti ada sesuatu yang dia sampaikan, dia ucapkan. Karena dikenal dia orang gentleman, sosok Capricorn ini. Nah, makanya selalu diandalkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, maju terus pantang mundur. Nah, itu moto yang selalu ditanamkan, ditancapkan dalam jiwa sosok Capricorn ini. Dia dikenal pinter, penuh perhitungan, dia juga cepat bangkit dari keterpurukan. Makanya sosok yang harus dilakukan Capricorn ini apa kalau ada masalah? Fokus saja kepada diri sendiri. Nah, fokus pada diri sendiri, karena memang sudah punya dasar dia ini cerdas, dia ini pinter. Jadi jangan mau terganggu dengan hal-hal yang sepele yang akan mengakibatkan masalah itu tidak bisa terselesaikan. Akhirnya bertele-tele gitu. Gara-gara sepele ini. Akhirnya nggak selesai-selesai masalah yang dihadapi. Nah, ini zodiak Capricorn ini harus ambil tindakan yang tegas untuk dirinya sendiri. Ya. Dan Capricorn adalah orang yang sangat jujur. Dia juga kawan yang sangat menyenangkan. Dia juga orangnya memiliki ketegasan yang sangat luar biasa. Dan Capricorn kali ini didampingi atau dinaungi oleh planet yang sangat besar, planet yang mendominasi di tata surya, yaitu Jupiter. Nah, makanya dia akan lebih menarik lagi, dan keberuntungannya juga akan sangat luar biasa, akan mendampingi sosok Capricorn ini. Akan berkelimpahan harta yang pasti 3 hari ke depan, karena peluang-peluang akan muncul, peluang-peluang akan terbuka untuk zodiak Capricorn ini. Makanya Capricorn harus apa? Harus lebih optimis lagi. Agar kalau lebih optimis lagi, ini apa yang terjadi? Aliran energi kehidupannya akan mengalir deras kepada sosok Capricorn ini. Jadi jangan merasa lemah, jangan merasa kecil hati. Ya, agar apa? Agar energi yang positif itu betul-betul mengalir di jiwa sosok Capricorn ini. Akhirnya apa? Akhirnya ide-ide muncul dari buah pikiran sosok Capricorn ini, karena didasari kecerdasan, dan akhirnya energi positif itu akan terus mengalir kuat. Nah, inilah 3 hari ke depan. 3 hari ke depan ini akan berkelimpahan harta, akan dihajar oleh rezeki. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah Gemini. Sosok Gemini sosok yang pandai beradaptasi. Dia juga fleksibel, dia memiliki jiwa humoris, memiliki jiwa petualang yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena ucapan-ucapan Gemini ini adalah sebuah janji. Dia sangat komit atas segala ucapan-ucapan dan janji-janjinya. Sosok ini sosok yang sangat bisa diandalkan. Dia juga seorang pendukung teman, makanya dia selalu ada untuk teman-temannya, untuk sahabat-sahabatnya. Nah, di sini maka sosok Gemini ini murni. Dia murni energi itu dari dirinya sendiri. Ya, sosok Gemini juga sosok yang suka berbagi pikiran, berbagi pendapat, sehingga orang akan senang, orang akan suka bergaul dengan sosok Gemini ini. Dia juga orang yang sangat toleran. Gemini ini sosok yang juga teliti. Dia selalu memperhatikan situasi dan kondisi yang ada di sekitarnya. Yang jelas dia haus pengetahuan, makanya Gemini ini mengutamakan banyak teman, banyak sahabat, karena selalu ingin menggali potensi yang ada dirinya. Dia selalu melihat dirinya itu dari banyak sekali sudut pandang. Makanya dia sangat senang kalau mendapat masukan-masukan. Dan Gemini ini orangnya juga dikenal independen. Gemini dikenal banyak ide, yang jelas dia orang yang sangat setia. Dia tidak suka konflik. Nah, kali ini karena saya sebutkan di depan tadi, Gemini ini tidak ada planet yang mendampingi dia. Ini murni ini muncul dari
dirinya sendiri. Energi dari dirinya sendiri ini sangat kuat terpancar. Nah, ini kan mengakibatkan akan dihajar rezeki dalam hitungan 3 hari ke depan. Nah, itulah sahabat ya, 5 zodiak ini memang peluangnya sangat besar untuk 3 hari ke depan. Jadi yang saya bahas ini tentang rezeki-rezeki saja ya. Yang pasti kalau teman-teman yakin, terus teman-teman bersemangat ya, tidak ada yang tidak mungkin ya, semuanya serba mungkin sahabat ya. Dari disinilah kita ini terus harus berpikir, terus harus berusaha, karena setiap hari persaingan kita ini semakin ketat nih, sudah yakin semakin ketat, dan roda kehidupan ini terus berjalan. Tentunya kita tidak mau ditinggal oleh kuatnya putaran roda kehidupan ini. Mau tidak mau kita harus ikut putaran tersebut. Dan sekali lagi, setiap peluang itu sangat penting. Tidak perlu serta-merta kita menghasilkan uang, enggak, ini dan itu, tidak. Jadi segala peluang itu ya harus kita segala peluang itu harus terus kita ambil. Nah, kalau kita menyia-nyiakan peluang yang ada, ya hidup kita akan sia-sia. Percayalah teman-teman, kalau kita banyak uang, banyak harta, semuanya akan mudah, semuanya akan gampang, bisa diatur segala-galanya dengan uang tersebut. Nah, demikian yang saya sampaikan, pembahasan tentang 5 zodiak yang akan dihajar rezeki dalam hitungan 3 hari ke depan. Saya mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang kurang pas, kurang tepat di hadapan teman-teman semua ya, baik yang disengaja atau tidak ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya menyadari manusia ini tidak ada yang sempurna, dan kesempurnaan hanya milik Allah Azza wa Jalla. Jadi ya mohon maaf ya teman-teman ya kalau ada salah-salah kata. Dan jangan lupa teman-teman, ini ada nomor WhatsApp saya, kalau mau konsultasi silakan WhatsApp. Nanti dikenakan biaya tentunya dalam konsultasi langsung. Nah, kalau konsultasi itu akan mengupas tuntas sisi kehidupan panjenengan ya, jodoh ya, tentang rezeki, tentang segala hal. Nah, disinilah nanti akan kita uraikan satu per satu. Agar apa? Agar teman-teman nanti paling tidak tahu, oh panjenengan nanti kehidupan kedepannya akan seperti ini. Kalau sudah seperti ini, nanti yang harus dilakukan begini, begini, dan begini. Nah itu ya. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.